Selamat sore Bu Eka dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait final project kami untuk mata kuliah Natural Language Processing. Di mana ada pun anggotanya dengan saya sendiri, Wayan Farel Nikola Sadewa dengan Nimakiran 51, ada David Brevmo Tazebua dengan Nimakiran 63, dan yang terakhir ada Imadeta Sandamas dengan Nimakiran 89. Adapun pendahuluan dari project ini akan dijelaskan oleh saya, yang dimana untuk latar belakangnya yaitu keterbatasan model NER atau Name Entity Recognition sering kesulitan untuk membedakan entitas dalam konteks kalimat yang kompleks. Meskipun model BLSTM CRF yang dibuat sudah cukup baik atau model lainnya, performanya sangat bergantung pada representasi fitur yang digunakan agar lebih peka terhadap bahasa alami. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini itu mengimplementasikan model BLSTM CRF dengan fitur tambahan, yaitu menggunakan part of speech atau POS tagging, dan representasi kata fast text untuk meningkatkan akurasi identifikasi identitas. Yang dimana untuk permasalahan pada project ini akan dilakukan menggunakan BLSTM, yang dimana BLSTM dapat memahami konteks secara dua arah, yaitu secara forward dan juga backward. Dan juga kami menggunakan representasi fitur fast text yang mampu menangkap informasi potongan kata atau subword, dan juga menggunakan lapisan CRF untuk menjaga konsistensi urutan label sesuai aturan linguistik. Secara spesifik, integrasi post tagging ini dapat memberikan informasi yang lebih atau informasi sintaktik tambahan yang dapat membantu model memahami fungsi tata bahasa pada setiap tokennya. Adapun rumusan masalah kami, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan model Bayesian CRF dalam mendeteksi entity yang ada pada teks dengan menggunakan fast text embeddings sebagai representasi kata. Yang kedua, ada bagaimana cara mengintegrasikan part of speech atau post tagging ke dalam model Bayesian CRF untuk mendukung proses identifikasi entity. Untuk tujuan dan ruang lingkup proyek, yang pertama untuk tujuannya yaitu mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan model Bayesian CRF dalam mendeteksi entity yang ada pada teks dengan menggunakan fast text embedding. Dan yang kedua yaitu mengetahui cara mengintegrasikan part of speech post tagging ke dalam model Bayesian CRF untuk mendukung proses identifikasi entity. Adapun ruang lingkupnya atau batasannya, yang dimana yang pertama ada subjek penelitian kami, yaitu mengimplementasikan menggunakan informasi sintaktik atau tata bahasa untuk meningkatkan performa model, pengenalan entitas bernama atau yang biasa disebut Name Entity Recognition. Untuk sumber data kami, yaitu untuk data NER-nya, menggunakan data universal NER dari website Hugging Face sebanyak 16.621 kata, dengan beberapa entitas yaitu log atau lokasi, organization atau ORG, dan yang terakhir ada per atau person atau orang. Dan kemudian untuk dataset POS menggunakan dataset battery data dari website Hugging Face sebanyak 13.054 data dengan banyak label fungsi tata bahasa yaitu sebanyak 48. Adapun metode pengolahan data kami yaitu ADA, yaitu mengecek panjang kata, distribusi label, serta macam missing values. Yang kedua ada preprocessing, tokenisasi, padding, konversi token, serta penerapan padding untuk menyamakan panjang urutan. Dan yang terakhir ada penyeimbangan data. Kemudian untuk arsitektur model kami, yaitu menggunakan representasi kata fast text untuk menangkap informasi semantik dan morfologis melalui subword. Dan ada model klasifikasi kami yang menggunakan BSTM CRF, yaitu BSTM dapat memahami konteks dua arah, forward dan backward, dan CRF layer yang memastikan konsistensi urutan label akhir berdasarkan pola linguistik dan hubungan antar label. Dan yang terakhir, untuk kombinasi fiturnya, kami mengintegrasikan hasil prediksi model post tagging sebagai fitur tambahan ke dalam dataset NER untuk memberikan konteks tata bahasa yang lebih kaya bagi model. Kemudian, untuk bagian analisis dan desain sistem akan dijelaskan oleh David. Selanjutnya kita masuk ke analisis kebutuhan sistem.
Yang pertama yaitu deskripsi umum. Jadi sistem yang kami kembangkan dalam proyek ini dirancang sebagai sistem ekstraksi informasi otomatis yang mampu mengenal identitas penting dalam sebuah teks dengan pemahaman tata bahasa yang mendalam. Jadi kita masuk ke aktor, di sini ada dua aktor. Yang pertama yaitu user, yang bertindak sebagai pemberi input teks mentah yang ingin dianalisis. Kemudian sistem by LSTM CRF yang bertindak sebagai mesin pengolah yang melakukan pemrosesan teks, identifikasi struktur tata bahasa, dan juga klasifikasi ambiguous. Lalu lanjut ke alur penggunaan sistem. Yang pertama yaitu input, di mana pengguna memasukkan data teks ke dalam sistem. Kemudian pemrosesan sintaktik, jadi sistem secara otomatis mengidentifikasi fungsi tata bahasa setiap kata melalui fitur post tagging untuk memahami struktur kalimat. Selanjutnya yaitu representasi faktor, jadi kata-kata tersebut diubah menjadi bentuk vektor numerik menggunakan fast text. Lanjut ke ekstraksi entitas, di mana arsitektur Bayes CRF memproses informasi semantik dan sintaktik tersebut untuk mendeteksi entitas bernama. Lalu output, jadi sistem menampilkan hasil klasifikasi entitas kepada pengguna. Nah, yang diinput ke sistem yaitu teks alami dalam bentuk kalimat yang mengandung input tertentu, yaitu label entitas yang diklasifikasikan ke dalam kategori orang atau per, dengan lokasi atau log, dan organization atau ORG. Kemudian lanjut ke kebutuhan fungsional. Jadi sistem dapat menerima input dataset teks dari sumber publik seperti Hugging Face, yaitu dataset universal net dan battery data. Kemudian sistem harus dapat melakukan preprocessing pada data baru, termasuk pembersihan outlier kalimat di atas 40 kata, tokenisasi, serta padding untuk menyamakan panjang urutan. Dan sistem mampu mengintegrasikan fitur post tagging ke dalam dataset NER untuk membersihkan konteks data bahasa tambahan pada setiap token. Dan yang terakhir yaitu sistem mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas dalam teks menjadi kategori person, location, organization menggunakan model Bayes CRF. Lanjut ke kebutuhan non-fungsional, yang pertama itu model yang dibuat diharapkan memiliki performa yang baik dalam mendeteksi entitas dengan metrik evaluasi berupa accuracy, precision, recall, and advanced scope. Lalu model dapat menangani variasi struktur kalimat alami dengan memanfaatkan representasi kata fast text yang peka terhadap informasi kata atau subword. Dan yang terakhir itu sistem harus memiliki konsistensi pelabelan yang tinggi melalui lapisan CRF untuk memastikan urutan label yang dihasilkan sesuai dengan pola linguistik. Kemudian masuk ke batasan dan risiko sistem. Yang pertama itu batasan dari sistem. Yang pertama datasetnya. Data yang diambil itu untuk dataset NER menggunakan dataset universal NER dan untuk post tagging menggunakan data battery data. Yang keduanya diambil dari website Hugging Face. Kemudian entitasnya terbatas, jadi sistem hanya perlu identifikasi 3 jenis entitas utama yaitu person, location, dan organization. Kemudian panjang kalimat yang proses dibatasi dengan menghapus outlier yang memiliki panjang lebih dari 120 kata. Dan proyek dibatasi pada penggunaan dataset bahasa alami yang tersedia secara publik untuk perhatian fungsi tata bahasa variatif. Kemudian kita masuk ke risiko sistem. Yang pertama yaitu ada risiko ketidakseimbangan data. Jadi mitigasinya yaitu menerapkan weighting configuration untuk menyesuaikan bobot pada kelas entitas, terutama pada label person yang memiliki distribusi paling banyak. Kemudian risiko ambiguitas makna entitas. Nah, mitigasinya yaitu menambahkan fitur part of speech atau post tagging ke dalam model Bayes CRF agar model dapat memahami fungsi tata bahasa dan struktur kalimat secara lebih kontekstual. Selanjutnya ada risiko kualitas teks mental atau noise. Mitigasinya yaitu dengan melakukan tahap preprocessing intensif yang meliputi pembersihan dan konversi ke representasi numerik menggunakan text representation. Kemudian yang terakhir itu risiko kata di luar kosakata atau out of vocabulary. Jadi mitigasinya yaitu menggunakan representasi kata fast text yang bekerja pada level subword. Nah, kemudian kita lanjut ke desain sistem. Jadi di sini ada desain pipeline-nya, mulai dari start, pengumpulan data, eksplorasi data, preprocessing, text representation, kombinasi fitur, training model, dan evaluasi model. Lalu selesai.
Lanjut ke desain data dan skema label. Jadi proyek ini menggunakan dataset universal NAIR untuk tugas NAIR sebanyak 16.620 data dan bateri data untuk tugas post staging sebanyak 13.054 data yang diperoleh melalui website Hugging Face. Struktur data terdiri dari kolom words yang berisi kumpulan token dan kolom labels yang berisi kategori entitas atau fungsi tata bahasa, di mana sistem memastikan konsistensi panjang antara keduanya melalui proses pengecekan kualitas data. Skema label atau ground rules untuk NAIR difokuskan pada 3 kategori utama, yaitu person, location, organization, sedangkan untuk post staging mencakup 48 label unik seperti NN, IN, dan NNP untuk memberikan konteks linguistik yang kaya. Seluruh data kemudian diubah menjadi representasi numerik berupa token IDs dan tag IDs, serta diterapkan teknik padding untuk menghasilkan token IDs padded dan tag IDs padded agar seluruh input memiliki dimensi urutan yang seragam saat diproses oleh model. Kemudian masuk ke desain model. Jadi model utama yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah kombinasi bidirectional long shuttle memory atau BLSTM dan conditional random field CRF dengan pengayaan fitur dari fast text dan post tagging. Jadi strukturnya di sini ada 4. Yang pertama ada layer input, yaitu fast text embedding, jadi mengubah token menjadi vektor numerik yang menangkap informasi semantik dan morfologis. Kemudian ada fitur tambahan, yaitu post tagging, mengintegrasikan informasi sintaktik sebagai input tambahan ke dalam model. Lalu ada layer ball SDM yang memproses urutan kata dari 2 arah, forward dan backward. Kemudian yang terakhir itu layer CRF, output, digunakan sebagai lapisan terakhir untuk memversi urutan label akhir. Alasan pemilihan arsitektur ByLSTM CRF pada proyek ini dikarenakan kemampuan ByLSTM untuk memahami konteks kalimat secara utuh dari 2 arah, baik maju maupun mundur. Penggunaan CRF pada lapisan akhir sangat krusial untuk memastikan konsistensi urutan label yang dihasilkan agar sesuai dengan aturan tata bahasa dan pola linguistik. Selain itu, integrasi representasi kata fast text memungkinkan model menangkap informasi morfologis melalui potongan subword, sehingga sangat efektif untuk mengenali kata-kata yang jarang muncul atau out of vocabulary. Ditambah dengan fitur post tagging, model memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap fungsi tata bahasa di setiap token yang secara signifikan mendukung proses identifikasi entitas dalam bahasa alami yang kompleks. Lanjut ke desain evaluasi model. Metrik evaluasi utama yang digunakan pada proyek NAIR Entity Recognition ini ada 4. Yang pertama yaitu akurasi yang digunakan untuk mengukur presentasi total prediksi benar dari seluruh label entitas yang diuji. Kemudian precision, yaitu mengukur ketepatan model dalam mengidentifikasikan entitas tertentu. Kemudian recall, yaitu mengukur kemampuan model dalam menemukan kembali seluruh entitas yang sebenarnya di dalam teks. Kemudian yang terakhir, F1 score, merupakan nilai rata-rata harmonik antara precision dan recall. Alasan penggunaan keempat metrik ini adalah untuk melakukan perbandingan komprehensif antara model NAIR dasar tanpa fitur post dan model NAIR tambah post ini. Hal ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh penambahan informasi sintaktik fitur post tagging terhadap peningkatan akurasi dan ketajaman model dalam mendeteksi entitas yang memiliki penggunaan berbeda pada kalimat. Selain itu, evaluasi ini juga divalidasi dengan membandingkan label prediksi terhadap label sebenarnya pada data tes untuk mengukur seberapa baik model beradaptasi terhadap bahasa alam yang kompleks. Baik, jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan implementasi sistem NLP. Yang pertama, adapun lingkungan pengembangan yang kami gunakan yaitu bahasa Python sebagai bahasa utama, serta eksekusi kode di lingkungan berbasis notebook yaitu Google Colab yang mendukung pengerjaan blok kode secara interaktif. Untuk datasetnya, data mentah diperoleh dari platform Hugging Face yang terdiri dari data universal NAIR untuk tugas NAIR dan battery data untuk tugas post tagging. Adapun library utamanya yaitu PyTorch digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk membangun dan melatih model ByLSTM CRF. FastText digunakan untuk mengimplementasikan representasi kata berbasis subword. Scikit-learn untuk menghitung berbagai matriks evaluasi. Pandas dan NumPy untuk manipulasi struktur data serta melakukan proses komputasi numerik. Matplotlib dan Seaborn untuk melakukan visualisasi data. Lalu ada juga Sastrawi yang kami gunakan untuk tahap preprocessing, dan juga Hugging Face untuk mengakses dan mengunduh dataset yang diperlukan dalam penelitian ini. Nah, adapun implementasi preprocessing data yang kami lakukan, yang pertama ada tokenisasi, memecah kalimat utuh menjadi urutan token atau kata individu agar dapat dipetakan dalam struktur data yang sesuai. Case folding, mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil.
Lalu juga ada pemetaan numerik, mengubah setiap token dan label tag menjadi representasi numerik menggunakan token IDs dan tag IDs. Nah, di sini juga kami melakukan filtering panjang, melakukan penghapusan kalimat yang memiliki lebih dari 120 kata, dan juga padding, yaitu melakukan penambahan nilai 0 pada urutan token IDs dan tag IDs agar seluruh kalimat memiliki panjang yang seragam. Nah, lalu selanjutnya kami melakukan penanganan ketidakseimbangan data menggunakan weighting configuration. Dan juga representasi kata akhir kami gunakan dengan fast text embedding. Nah, adapun implementasi trainingnya itu pertama, inisialisasi representasi, yaitu tag yang telah melalui tahap preprocessing dikonversi menjadi vektor numerik. Lalu selanjutnya pelatihan menggunakan arsitektur by LSTM untuk memanfaatkan konteks dua kata dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Lalu selanjutnya integrasi fitur sintaktik, yaitu model dilatih dalam dua tahap, di mana model post-tagging dilatih terlebih dahulu secara terpisah sebelum hasilnya diintegrasikan sebagai fitur tambahan pada dataset NER. Lalu, skenario komparatif, jadi dilakukan pelatihan dua jenis model untuk dibandingkan, yaitu model NER dasar tanpa informasi post dan model NER plus post untuk melihat pengaruh penambahan fitur terhadap akurasi. Lalu selanjutnya, di bagian konfigurasi parameter modal, di sini kami menambahkan embedding layer sebagai pemanfaatan fast text embedding untuk menangkap makna semantik. Lalu selanjutnya by LSTM units, jadi itu konfigurasi dua LSTM yang berjalan berlawanan arah. Lalu ada CRF layer parameters, yaitu pengaturan transisi antar label pada lapisan terakhir untuk memastikan pola linguistiknya itu yang dihasilkan akurat. Bagi contohnya itu misalnya hyper itu hanya bisa muncul setelah beeper. Nah, lalu ada weighting configuration, yaitu penerapan konfigurasi pembobotan pada model untuk menyesuaikan kontribusi kelas minoritas agar hasil prediksi lebih seimbang. Nah, lalu ada strategi performa optimalnya. Di sini pengayaan konteks sintaktik itu menambahkan label post, lalu pembersihan data outlier itu menghapus kalimat yang memiliki panjang lebih dari 120 kata, evaluasi metrik komprehensifnya menggunakan accuracy, precision, recall, dan Evans score, dan validasi dataset, yaitu melakukan pengecekan missing values dan konsistensi panjang antara kata dan label sebelum pelatihan. Nah, di sini untuk alur prediksi data barunya, pertama dilakukan preprocessing inputnya, lalu selanjutnya ada vektorisasi fast text, lalu prediksi post tagging, dan bagian terakhirnya yaitu pengenalan entitas menggunakan by LSTM CRF. Nah, untuk penyajian hasilnya itu hasil diprediksi akhir menjadikan teks dengan label yang sesuai, seperti per, log, atau org, lalu juga visualisasi performanya, dan juga laporan metriknya. Nah, adapun bagian setup evaluasi dalam proyek kami yang pertama, pembagian data digunakan sebanyak 75% untuk training, 12,5% untuk validation, dan 12,5% untuk testing. Itu untuk dataset NER. Sedangkan untuk dataset post, 90% untuk latih, dan 10% untuk testing. Nah, di skenario evaluasinya, pengujian model dasar itu menguji performa model Bayesian CRF dalam mengenali entitas bernama hanya dengan input teks dan word embedding. Lalu dalam pengujian model hybrid NER++, menguji apakah penambahan fitur informasi post sebagai input tambahan dapat meningkatkan presisi model dalam menentukan batas-batas entitas pada kalimat. Lalu juga kami melakukan uji coba real time, melakukan pengujian yang melalui interface dengan memasukkan kalimat baru yang tidak ada dalam dataset untuk melihat kemampuan generalisasi model. Nah, sebagai metode evaluasinya yaitu akurasi, precision, recall, dan Evans score. Nah, adapun di sini hasil evaluasinya dalam model NER, jadi beeper, hyper, borg, iorg, blog, dan ilog. Jadi berdasarkan tabel hasil evaluasi di atas, model NER menunjukkan performa tertinggi dalam mengenali entitas person dengan nilai Evans score-nya mencapai 7,5 sampai 7,91. Sebaliknya, entitas organisasi
mencatatkan skor terendah, di mana aspek radikalnya berada di angka 2,3 sampai 2,62. Nah, sedangkan untuk model POS, dapat diketahui bahwa model POS itu menunjukkan performa yang sangat tinggi dengan akurasinya 96%, dengan macro average F1 score yang 81%, dan weighted average-nya itu 96%. Nah, sedangkan untuk model NER plus POS, dapat dilihat bahwa integrasi fitur POS dapat menghasilkan performa paling stabil pada entitas per dengan F1 score-nya 77%. Sementara itu, entitas location mencatat skor yang lumayan kompetitif juga, 73%, namun entitas org masih menjadi tantangan terbesar dengan F1 score-nya masih 47%. Nah, tetapi kalau dilihat performa model NER plus POS dalam mengenali organization ini merupakan improvisasi dari model NER saja, di mana model NER saja itu recall dan F1 score-nya masih rendah. Tapi di model NER plus POS, recall dan F1 score-nya itu berhasil ditingkatkan. Nah, jadi terlihat bahwa model memiliki performa paling rendah pada entitas organization. Hal ini dimungkinkan oleh ambiguitas nama organisasi yang sering menggunakan kata benda umum atau nama lokasi. Nah, kelebihannya deteksi person itu menunjukkan model sangat efektif dalam mengenali nama orang. Adapun juga hasil automated testing terhadap data test yang kami lakukan, itu di sini kami melakukan testing terhadap 500 data, di mana terdapat 6.218 token, dan terlihat bahwa dari 6.200 tersebut terdapat 208 error. Jadi secara akurasi, model ini memiliki akurasinya sebesar 96%. Nah, untuk kesimpulan dari errornya dapat lihat bahwa B-org dan I-org itu sering dianggap sebagai outside, di mana count-nya itu adalah 37 dan 32. Nah, jadi hal ini sesuai dengan evaluasi confusion matrix, di mana model memiliki nilai F1 score terburuk dalam prediksi tag organization. Jadi, integrasi post-tagging terbukti membantu model, terutama dalam menjaga konsistensi gramatikal. Akurasinya secara keseluruhan mencapai 96%, itu menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mengklasifikasikan token yang non-entitas. Namun, masih perlu peningkatan dalam recall untuk entitas spesifik, khususnya organisasi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke presentasi demo aplikasi project NLP, yang dimana NER dan juga post-tagging. Di sini dapat dilihat untuk tampilan utamanya diimplementasikan menggunakan Flash, yang mana kita dapat melihat semua model yang digunakan itu ready untuk dilakukan prediksi, dan juga ada text box yang dimana kita dapat memasukkan kalimat untuk memprediksi entitasnya dia apa. Dan di sini juga disediakan beberapa ulasan ataupun kalimat yang dapat kita gunakan sebagai analisis, yang dimana untuk yang pertama itu contohnya Apple Inc. is located in California. Misalkan kita lakukan analisis teks. Nah, dapat dilihat di sini part of speech taggingnya atau post taggingnya itu Apple NN, Inch NNP, is VBZ, dan sebagainya. Ini itu hasil dari prediksi model post taggingnya yang dibuat. Kemudian untuk model name entity recognition-nya dapat dilihat memprediksi Apple Inc. is located in California. Apple dan Inc. diprediksi sebagai organization, dan California diprediksi sebagai location, yang mana ini cukup benar. Mungkin kita dapat lihat langsung ke detail comparison-nya biar lebih gampang untuk membandingkan antara standar NER dan juga NER plus POS-nya. Ini mana untuk kalimat ini cukup sama untuk kedua modelnya, untuk standar NER dan juga NER plus POS, yang dimana Apple dan Inc. itu diprediksi sebagai ORG dan California sebagai BLOG.
Kemudian kita lanjut mengetes ke kalimat yang lainnya, seperti Barack Obama was the president of the United States. Muncul hasil post taggingnya, kemudian hasil name recognition-nya, yang dimana ini tetap sama, yang dimana Barack dan Obama itu diprediksi sebagai person, Barack sebagai before person, dan Obama sebagai inside person, dan juga United States diprediksi sebagai B-lock dan I-lock, dimana ini sudah cukup benar, namun masih tidak ada perbedaan antara kedua model tersebut. Kemudian kita lanjut ke contoh ketiga, yaitu Google Headquarters is in Mountain View, California. Nah, kita dapat mengecek di sini untuk hasilnya, yang dimana Google ini sebenarnya gagal diprediksi untuk kedua modelnya, yang dimana menjadi outside untuk keduanya. Namun, dapat kita lihat untuk entitas yang lainnya, seperti pada mountain ini, pada standar NER, dia diprediksi sebagai outside. Sedangkan untuk NER plus POS, dia diprediksi sebagai B-lock. Yang dimana hal ini sebenarnya menandakan cukup baik untuk NER plus POS-nya, yang dimana berdasarkan hasil tambahan fitur post tag-nya, itu dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik untuk masing-masing entitasnya. Jadi, ini salah satu contohnya, yang dimana harusnya mountain itu diprediksi sebagai location, tapi untuk standar NER-nya itu diprediksi sebagai outside. Dan untuk NER plus POS-nya itu berhasil memprediksi sebagai B-lock atau location. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mungkin mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.